Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Birman Hua. Kali ini Mimin akan membawakan komik yang menceritakan tentang beberapa anak dibesarkan oleh seorang kakek pengembara bernama Kwakno. Demi mencari nafkah, sang kakek harus meninggalkan tempat duduknya. MC kita sebagai anak tertua harus mengasuh anak-anak tersebut. Kemudian tanpa ia sadari nasib merubah kehidupannya saat dirinya bertemu dengan Chun Soso yang membawanya untuk menjadi sang penerus. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 95. Cerita dimulai. Cerita diawali di istana kekaisaran yang berdiri megah dengan tembok penghalang, di mana keagungan dan kekuatan sang kaisar dipamerkan dengan bangga. Suasana di istana begitu tegang, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Dalam istana, terdengar suara yang lantang dari Jin Gasu yang mengatakan bahwa Anda tidak boleh melakukannya yang mulia. Jin Gasu juga menanyakan, sekarang orang-orang mulai berkata bahwa hidup adalah sesuatu yang berharga untuk dijalani. Apa Anda benar-benar harus melakukan ini? Kaisar pun menjawab dengan mengatakan bahwa aku harus mengakhiri diplomasi yang memalukan ini dan menunjukkan kekuatanku. Dengan tegas serta lantangnya Jin Gasu merespon dengan mengatakan bahwa, bukankah sudah saya beritahukan pada Anda, mudah untuk bertahan tapi menyerang itu berkali-kali lebih sulit. Dan dengan perbendaharaan negara yang tidak berada dalam kondisi baik, bagaimana cara Anda untuk mengatasi pengeluaran yang sangat besar seperti itu? Dengan aura kebijakan yang mulia, Kaisar mengatakan bahwa, itulah kenapa aku membutuhkanmu, kau menjadi utusan rahasia, ayahku tidak perlu mengkhawatirkan soal perbendaharaan. Jin Gasu menanggapi dengan mengatakan bahwa itu bukan masalah yang biasa, karena masalah domestik dan internasional yang rumit, kami harus mengambil jalan pintas. Jin Gasu juga menambahkan serta mempertanyakan, sekarang dengan utusan rahasia saat ini, politik domestik stabil, para petinggi resmi dan tingkat atas disiplin serta orang-orang hidup dengan damai, kenapa Anda mencoba untuk membuang semuanya ke dalam kekacauan lagi? Dengan tersenyum licik Kaisar menjawab dengan mengatakan bahwa memang benar, utusan rahasia Li bekerja dengan baik. Berkat dia, aku bisa bersantai. Itulah kenapa aku harus fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh diriku. Mendengar itu, Jin Gasu menjadi murka dalam benaknya berpikir bahwa, ini, bajingan ceroboh ini. Lalu kemudian Jin Gasu mencoba meredam amarahnya seraya mengatakan kepada Kaisar bahwa, tolong jangan cari bawahan rendahan ini untuk masalah ini lagi, tidak tolong jangan cari saya untuk masalah lain juga. Apa yang Pak Tua yang sudah pensiun beberapa dekade yang lalu ini lakukan. Dan saat Jin Gasu melangkah pergi meninggalkan istana, saat itulah Kaisar mengatakan yang membuat dirinya terkejut bahwa, apa? Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau berada di antara para master terbaik di dunia bela diri? Kau mungkin akan hidup lebih lama dariku pastinya. Di luar istana, terlihat Li Gangjing tengah santai memberi makan ikan-ikan di kolam. Namun secara tiba-tiba, Jin Gasu datang dan menanyakan, apa sekarang waktunya untuk memberi makan ikan? Li Gangjing menoleh dan mengatakan bahwa, kau sudah datang. Dengan raut wajah kesalnya, Jin Gasu pun mengatakan bahwa, saya bertanya, apa sekarang waktunya untuk memberi makan ikan? Dengan tersenyum santai, Li Gangjing pun merespon dengan mengatakan bahwa, kau baru saja kembali dari sana kan? Kalau begitu, kau harusnya tahu, tidak ada yang bisa kulakukan. Mendengar itu, dengan kesal serta lantangnya Jin Gasu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh seorang petinggi. Anda harus mencari cara untuk apapun resikonya. Namun masih dengan santainya, Li Gangjing pun menanyakan, saat aku mau membicarakan cara, bukankah kau kehilangan ketenanganmu? Kapan? Tanya balik Jin Gasu. Yang kemudian teringat sesuatu dan membuatnya dengan lantang mengatakan kepada Li Gangjing bahwa, dasar bajingan gila, apa pemberontakan itu solusi? Dengan senyum santainya Li Gangjing mempertanyakan, apa ada solusi lain selain menggantikan kaisar kita yang bodoh? Bukan aku yang memperkuat kekuatan dari kekaisaran, tapi kau tetua. Mendengar itu dengan kesalnya Jin Gasu balik mempertanyakan, kalau begitu haruskah saya mati saja? Kapan Anda akan memperbaiki temperamen mengerikan Anda itu? Li Gangjing pun menjawab dengan mengatakan bahwa, mari kita anggap saja aku mengejar efisiensi.
Namun Jin Gasu kembali mempertanyakan, Anda benar-benar tidak hanya duduk diam kan? Li Gangjing menjawab dengan santainya, kurasa aku akan membaca beberapa buku militer. Hah, saut Jin Gasu yang tidak mengerti. Yang kemudian Li Gangjing pun menanyakan, apa ada para jenderal yang terpercaya di negara ini? Kurasa akan lebih baik bagiku untuk mempelajari taktik militer dan lalu memasuki militer saat aku bertarung selama bertahun-tahun. Tidak akan ada jenderal yang lebih baik dariku. Mendengar itu, Jin Gasu kembali dengan lantangnya mempertanyakan, berapa banyak orang yang Anda coba untuk bunuh? Sudah cukup dengan omong kosongnya. Beritahu saja aku jika Anda merencanakan sesuatu. Kemudian Li Gangjing pun mengatakan bahwa, aku baru-baru ini pergi ke kultus divine. Jin Gasu pun menanyakan, kenapa? Li Gangjing pun menjawab dengan mengatakan bahwa divisi Serigala Malam dan Pavilion Tianshui telah memasuki dataran pusat. Jin Gasu yang mendengar itu pun menanyakan, apa Anda berpikir untuk membiarkan para seniman bela diri masuk? Li Gangjing pun menjawab dengan mengatakan bahwa, aku mencoba untuk menguji mereka. Jin Gasu kemudian langsung merespon dengan mengatakan bahwa, itulah alasan Anda pergi ke kultus divine ya, karena salah satu pintu masuknya berada di wilayah kultus divine. Li Gangjing menanggapi dengan mengatakan bahwa, benar, dan para seniman bela diri yang dikirim dari Pavilion Tianshui sudah dimusnahkan, tidak mungkin wanita itu akan membiarkan para bajingan itu begitu saja. Mendengar itu, Jin Gasu pun merespon dengan mengatakan bahwa orang bajingan bodoh itu mungkin mengira dia sudah melupakan dendamnya, dia hanya tidak bertindak saja. Li Gangjing yang mendengar itu pun menanggapi dengan mengatakan bahwa entah orangnya dipukul bisa tidur atau tidak, orang yang memukul pasti akan tidur dengan tenang. Kemudian Jin Gasu pun menanyakan, jadi apa yang Anda dapatkan dari mengunjungi kultus divine? Li Gangjing menjawab dengan mengatakan bahwa seperti yang terjadi pada saat pemberontakan Demon God, kultus divine tidak akan maju para pengikutnya tidak terluka. Mendengar itu, Jin Gasu kembali menanyakan, mungkinkah Anda berencana untuk menciptakan situasi itu dengan sengaja? Li Gangjing pun menjawab dengan mengatakan bahwa, tidak mungkin, kau anggap aku ini apa? Jin Gasu lagi-lagi menanyakan, iya Anda benar, bagaimanapun juga apa yang akan Anda lakukan? Dengan senyum santainya Li Gangjing menjawab dengan mengatakan bahwa, apa yang bisa kulakukan, satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menahan para seniman bela diri yang dikirim dari Tibet dan Sing. Kultus Divine harus mengurus bagian barat laut. Para seniman bela diri dari dataran pusat mengurus timur laut, dan aku mengurus jalur yang tersisa. Li Gangjing juga menambahkan bahwa, kecuali kaisar gila kita mengubah pikirannya, darah akan mengikuti. Jin Gasu kembali menanyakan, apa hanya itu saja? Dengan tersenyum tipis Li Gangjing pun mengatakan bahwa, ada hal lain yang aku pikirkan, tapi itu bukan sesuatu yang bisa segera kulakukan. Aku masih menyelidikinya. Dengan tatapan suramnya Jin Gasu mempertanyakan, kali ini banyak orang yang akan benar-benar mati. Mendengar itu Li Gangjing pun mengatakan bahwa, bahkan sekarang, mengurus kaisar gila itu saja, ujarnya yang terhenti. Yang kemudian langsung disela oleh Jin Gasu dengan lantangnya mengatakan, cukup bicara omong kosong. Li Gangjing yang juga terkejut mempertanyakan, lalu apa yang harus kulakukan? Di sisi lain, saat tengah malam, masih dalam istana kekaisaran, Wu Ram tengah bertemu dengan seorang Kasim Yunuk. Saat menuangkan secangkir teh, Kasim Yunuk pun mengatakan bahwa, berkat informasi yang Anda kirimkan, aku dapat banyak. Wu Ram yang mendengar itu pun merespon dengan mengatakan bahwa, karena Anda selalu memberitahu kisah-kisah penting, jadi lebih mudah bagiku untuk bertindak Yunuk. Aku selalu merasa berterima kasih. Wu Ram juga menambahkan, baru-baru ini, diskusi soal ekspedisi sedang marak di pengadilan. Kasim Yunuk Shin pun hanya terdiam sejenak seraya menikmati secangkir teh hangatnya. Lalu kemudian Kasim Yunuk Shin memanggil Wu Ram seraya mengatakan bahwa jika semuanya sudah selesai di Dewan Rahasia, lebih baik bagimu untuk tidak maju. Kasim Yunuk Shin juga menambahkan bahwa Tuan Utusan Rahasia tidak keberatan dengan tekadmu yang jelas jika ada para petinggi lain yang melawanmu. Wu Ram pun menanggapi dengan mengatakan, terima kasih atas nasihatnya, Yunuk Shin. Sambil tersenyum lembut, Kasim Yunuk Shin pun merespon dengan mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih.
Yang lebih penting, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Wuram pun menanggapi dengan mengatakan bahwa, silahkan, aku akan membantu dengan segala yang kubisa. Kemudian Kasim Yunukshin pun menanyakan, apa kau tahu soal pavilion terang? Wuram pun terkejut akan hal itu. Dalam benaknya bertanya-tanya, kenapa Yunukshin tertarik dengan pavilion terang? Cerita sedikit bergeser ke suatu tempat hiburan. Terlihat para petinggi rumah hiburan itu tengah berdiskusi sambil mereka mempertimbangkan strategi terbaru untuk mengatasi permasalahan kelompok itu, yaitu kurangnya pergerakan dalam menawarkan ataupun membeli pavilion terang. Pemimpin rumah hiburan itu menanyakan, berapa tahun sudah terlewati, bagaimana bisa kita mengincar dunia jika kita bahkan tidak bisa mendapatkan pavilion terang? Tanyanya sambil memandang rekan-rekannya dengan mata yang penuh harap dan sedikit kekecewaan, mencari jawaban yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Pemimpin rumah hiburan itu juga menambahkan dengan tatapan mengancam menanyakan, apa masih belum ada kabar keberadaan dari pemimpin pavilion terang? Tanya dengan suaranya yang dalam dan berwibawa membuat ruangan konferensi menjadi sunyi sejenak, dan semua mata tertuju pada dirinya. Salah seorang tetua yang merupakan bawahannya pun sedikit terkejut dan menjawab bahwa, maaf, dia tidak pernah muncul dalam acara resmi, balasnya dengan menundukkan kepala dan mencoba untuk tidak membuat kontak mata dengan pemimpin rumah hiburan itu, yang masih memandanginya dengan tatapan tajam dan penuh pertanyaan. Pemimpin rumah hiburan itu kembali menanyakan, bukankah kau bilang kau akan membuat sketsanya? Pemimpin rumah hiburan itu menanyakan seraya menatap tetua di depannya dengan mata yang penuh harapan dan sedikit kekecewaan. Tetua itu kembali menjawab bahwa, kami melakukan itu berdasarkan ingatan, tapi kami tidak sepenuhnya yakin dengan hal itu. Kewaspadaan para penjaga pavilion terang jadi lebih ketat karena hal ini. Tetua itu berbicara dengan nada yang lembut dan hati-hati, memandang sekeliling ruangan konferensi untuk memastikan tidak ada yang mendengarkan percakapan mereka. Pemimpin rumah hiburan itu kembali menanyakan, apa itu menjadi masalah? Suara pemimpin rumah hiburan itu dalam dan berwibawa, menanyakan pertanyaan itu dengan mata yang tajam menatap tetua di depannya. Tetua itu kembali menjawab dengan mengatakan bahwa masalah sebenarnya bukan berada di kekuatan mereka, tapi banyak para rank tinggi resmi yang sering ke sana. Jika kita terlibat dengan pemerintah, ujar tetua itu berhenti sejenak, seperti mencari kata-kata yang tepat untuk melanjutkan kalimatnya. Namun langsung disela oleh salah seorang tetua dengan mengatakan bahwa, maka kekuatan menjadi masalah juga, pavilion terang memiliki sekelompok seniman bela diri licik, tidak mustahil untuk menghabisi mereka. Ujar tetua itu berbicara dengan nada yang penuh keyakinan, namun ada sedikit kekhawatiran di mata mereka, seolah-olah mereka tidak yakin dengan keputusan yang akan diambil. Tetua itu menambahkan bahwa, tapi masalahnya adalah, kami tidak bisa membuat keputusan itu. Untuk menghabisi mereka, identitas kami yang sebenarnya harus diungkap. Selain itu, baru-baru ini kami bertemu dengan kelompok lawan. Balas tetua itu berbicara dengan nada yang lembut, namun ada kekuatan yang terkandung di dalamnya, membuat ruangan konferensi menjadi lebih tegang. Mendengar itu, pemimpin rumah hiburan itu pun menanyakan, bajingan mana yang berani melakukan itu? Tanyanya dengan suara yang dalam dan berwibawa membuat ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada pemimpin rumah hiburan itu, menunggu jawaban dari tetua tersebut. Tetua itu pun menjawab dengan mengatakan bahwa, kami juga belum tahu bagaimana mereka bisa menyadarinya, tapi mereka menghancurkan cabang klan kami dan kabur tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kami sedang mengerahkan seluruh usaha kami untuk mengungkap siapa mereka. Jawab tetua itu dengan berbicara menggunakan nada yang penuh kesungguhan. Ada kekhawatiran yang terkandung di dalamnya, membuat suasana ruangan semakin tegang. Dan salah seorang tetua juga menambahkan bahwa, tapi personil kami terpecah karena hal itu. Anda memerintahkan kami untuk fokus sepenuhnya pada masalah pavilion terang, Tuan Guardian. Tapi para tertua memprioritaskan untuk mengungkap identitas mereka. Timpal tetua itu berbicara dengan nada yang penuh kekhawatiran, seolah-olah mereka tidak setuju dengan keputusan para tertua. Kemudian salah seorang tetua lainnya kembali menjelaskan bahwa jika itu adalah sesuatu yang harus kami lakukan, kami pasti. Tetap saja kami harus bersiap untuk paparannya. Dan mungkin beberapa petinggi akan terluka. Imbu tetua itu berbicara dengan nada yang tenang, namun ada kekuatan yang terkandung di dalamnya, membuat suasana ruangan semakin tegang.
Pemimpin rumah hiburan itu yang kini telah kita ketahui sebagai Guardian rumah hiburan pun merespon dengan mengatakan bahwa tidak, jika itu orang biasa, khususnya para petinggi terluka, itu akan memberikan dia alasan yang jelas untuk bergerak. Ujar Guardian itu berbicara dengan nada yang penuh perhitungan, seolah-olah dia sudah memikirkan langkah selanjutnya. Dan sambil membayangkan sosok administrator Li Gangjing, Guardian rumah hiburan itu menambahkan bahwa kita harus menghindari itu bagaimanapun caranya. Ekspresi Guardian itu menjadi serius, seolah-olah dia tidak ingin ada kesalahan sedikit pun dalam rencana mereka. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar nggak ketinggalan episode berikutnya dan membuat channel ini semakin berkembang. Sekian dari Mimin, and see you next time.